Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Kita masih ngelanjutin pembahasan soal HTML, dan untuk video kali ini kita sampai di penghujung tutorial dasar untuk pemula yang membahas soal HTML. Dan untuk yang terakhir ini kita akan membahas display atau tampilan pada website. Pada umumnya display itu ada dua macam. Yang pertama inline dan yang kedua block. Untuk lebih jelasnya aku udah buka Paint di sini. Nah, untuk perbedaan antara inline sama block, teman-teman bisa lihat ini kanvas putih di sini. Anggap aja ini window website kita. Nah, kalau misalnya inline, kita begini, misalnya ada dua objek. Ini objek pertama. Dan kalau misalnya kita mau ngebikin objek kedua pakai display inline, dia akan ngisi di sini di sebelahnya. Nah, kalau misalnya objek kedua kita pakai displaynya block, dia nggak bakal ngisi di sini. Walaupun ini masih banyak ya space-nya, dia bakal ngisi di baris selanjutnya, di new line. Nah, itu perbedaan dari inline. Intinya kalau itu perbedaan dari inline dan block. Intinya kalau inline itu bakal ngisi di sebelahnya selama masih ada space, dan block bakal ngisi di bawahnya. Sebenarnya ini nilai default aja. Kalau misalnya teman-teman udah pakai CSS, udah aplikasikan CSS ke dalam elemen atau objek, dia bakal bisa ngubah yang tadinya block jadi inline gitu. Oke, langsung aja ke prakteknya biar ngeliat perbedaannya dengan jelas ya. Buka Visual Studio Code, dan aku udah punya file yang namanya display.html. Kayak biasa bikin struktur HTML5 dan bikin di sini. Oke, buka. Ini udah ada. Aku buka filenya display.html. Dan perbedaannya yang pertama kita bakal bikin inline dulu ya. Inline. Nah, untuk inline ada berbagai macam tag yang dipakai yang sifatnya inline, tapi salah satunya ada yang namanya span. Dan untuk contoh kali ini aku bakal nyontohin dari salah satu tagnya aja untuk mewakili. Span ini tag yang sifatnya inline, jadi langsung aja contoh. Ini objek pertama, dan aku bikin span yang kedua, ini objek kedua. Kita save. Oh iya, sebentar, teman-teman nggak perlu pusing, aku mau bikin CSS di sini buat ngasih tanda aja sih. Dah, intinya aku cuman bikin style di sini supaya ada garis gitu buat ngebedain antara objek satu sama objek kedua. Save dan kita refresh. Nah, ini kalau tampilan dari inline, ini objek pertama dan ini objek kedua. Dia di rendernya atau di displaynya masih dalam satu baris karena masih ada muat. Nah, terus kalau misalnya kita bikin block, display yang sifatnya block, sama kayak inline, tag block ada banyak macamnya, dan aku contohin salah satunya itu div. Sama aku bakal kasih style dia punya garis supaya bisa ngeliat bedanya. Ini objek pertama, ini objek kedua.
save dan refresh. Nah, ini bedanya inline sama block. Kalau inline dia bisa kita lihat sendiri, ditaruh di sebelahnya, sedangkan block dia bakal naruhnya di baris baru. Jadi kalau misalnya kita lihat, klik kanan dan inspect, sifat block itu gini. Nah, bisa dilihat ya di garis yang biru itu, ini yang warna biru backgroundnya, itulah sifat div. Dia displaynya block, yang mana artinya itu bakal menuhin semua lebar dari jendela website. Sedangkan untuk yang span dia nggak menuhin, cuman seberapa perlu lebarnya objek itu, segitulah dia makan tempat. Nggak kayak blok. Kayak yang aku bilang tadi, ini nggak mutlak, kita bisa ngubah dengan CSS. Misalnya aku bikin kayak gini, float left misalnya. Sekali lagi, teman-teman nggak perlu pikirin pusing-pusing. Ini CSS, kita balik dulu. Nah, bisa dilihat kan ini masih sifatnya blok ya di div. Dan kalau misalnya aku implementasikan CSS-nya, refresh. Nah, yang tadinya sifatnya blok berubah jadi inline. Karena enggak sih, sebenarnya sifatnya masih tetap blok, tapi karena dikasih CSS jadi bentuknya kayak inline gini, nggak menuhin jendela website. Jadinya intinya gitu, sifat display pada inline dan block itu secara default udah punya masing-masing sifatnya. Kalau block menuhin jendela website, sedangkan inline enggak, tapi itu nggak mutlak karena bisa diubah dengan CSS. Terus untuk inline sebenarnya nggak cuman span aja. Ini teman-teman bisa lihat sendiri di W3 Schools, ini di sini ya tempatnya. Ini contoh tag yang displaynya inline, ada A, ABBR, akronim, dan sebagainya. Bisa teman-teman coba sendiri lah. Terus dan juga blog juga punya tag-tag lain selain div, address, artikel, asset, block quote. Bisa teman-teman coba sendiri. Tapi sebagai penjelasan sedikit ya, di HTML5 ini ada yang namanya semantic element. Bisa kita lihat di tab selanjutnya. Nah, semantic element itu elemen-elemen yang punya arti tersendiri. Misalnya kalau kemarin kita bikin nih ya, aku bikin di sini aja, bikin apa sih, artikel ya. Misalnya bisa bikin artikel kayak gini, div class sama dengan artikel. Oke. Dan selanjutnya, nah di sini kita, oh sorry, aku belum bikin ini karena masih div. Kita harus hapus aja dulu. Refresh. Nah, kita bisa lihat cara bikin artikel pakai div, cuman kasih div class artikel. Tapi kalau misalnya mau ngikutin best practice-nya HTML, teman-teman kalau nulis artikel bisa pakai langsung tag yang namanya artikel. Save dan refresh. Dah, jadi nggak ada perubahan. Jadi artikel itu sama kayak div, dia sifat displaynya itu block. Tapi yang kayak aku bilang tadi, kalau misalnya mau ngikutin secara best practice-nya HTML5, ya teman-teman kalau misalnya mau bikin artikel bisa pakai tag artikel gitu. Jadi selanjutnya bisa dibaca sendirilah ya di sini. Ya, itu aja semua isi dari playlist video tutorial HTML untuk pemula. Kita bakal ketemu di video selanjutnya
yang mana video-video tersebut itu bakal berisi tentang CSS, atau kita bakal banyak styling dari web-web yang bakal kita buat. Makasih udah ngikutin video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.